Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, semoga teman-teman tetap semangat, selalu bersyukur kepada Allah dengan semua kondisi, selalu bersyukur kepada Allah bahwa kondisi yang sedang kita hadapi adalah rahmat dari Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk menaikkan derajat kita. Selalu husnuzan dengan semua apa yang terjadi, karena kalaupun tidak sanggup untuk husnuzan, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Baik, kita akan lanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan membahas hadis yang nomor ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu. Rawahu al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini kita akan membahas sebuah hadis qudsi. Bagaimana kemarin sudah kita jelaskan, hadis qudsi adalah riwayat dari Rasulullah SAW dengan apa yang Allah katakan kepada beliau. Apakah beda antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Ada 3 perbedaan, kemarin kita juga sempat bahas. Di antaranya, dari jumlah periwayatan, hadis qudsi tidak sebanding dengan jumlah periwayatan Al-Quran. Ribuan sahabat meriwayatkan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu turun, tapi hadis qudsi belum tentu. Hadis qudsi ketika kita membaca tidak diberikan pahala seperti kita membaca Al-Quran, meskipun sama-sama kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, 1 huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Tapi ketika kita membaca hadis qudsi, 1 huruf tidak diganjar dengan 1 atau 10 kebaikan. Yang ketiga, hadis qudsi tidak dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis qudsi ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang lemah, ada yang palsu. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran ini dan aku juga yang akan menjaganya. Maka Al-Quran terjaga keontikannya dari 14 abad yang lalu. An Abi Hurairah, teman-teman akan sering mendapati nama Abu Hurairah ini. Maka kita harus tahu siapa beliau. Sering kita ulangi, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdus Syams, hamba matahari. Tapi kata Rasulullah, ketika masuk Islam, diganti namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhar. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar mengatakan, nama beliau yang asli tidak lebih populer daripada kunyahnya, sebutannya Abu Hurairah. Beliau hijrah dari negeri Daus yang berada di Yaman pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian beliau meninggal dalam usia 78 tahun di tahun ke-59 Hijriah. Nah, baiklah teman-teman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang atasnya. Dalam Islam tidak pernah kita temukan lafaz perang terhadap pelaku maksiat kecuali dalam 2 hal.
Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah. Teman-teman sudah paham tentang riba. Kata Allah, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Sedangkan yang kedua, Allah mengumumkan perang ada dalam hadis qudsi ini. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka aku juga mengumumkan perang atasnya. Jadi perang dari Allah dan Rasulullah ada dalam konteks riba dan ada dalam konteks ketika seseorang memusuhi wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu, Ustaz? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wali Allah itu adalah al-ulama hum awliyaullah. Ulama adalah wali-wali Allah. Orang yang faham dengan agama adalah wali Allah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wali Allah adalah man kana mu'minan taqiyan kana waliyan billah. Orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian bertakwa kepada Allah, mengerjakan yang diperintah, kemudian meninggalkan yang dilarang, mereka adalah wali-wali Allah. Maka barang siapa yang sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian orang ini dimusuhi, maka orang yang memusuhi tadi akan berperang dengan Allah, berperang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sudah paham bahwa wali di sini artinya adalah yang pertama kata Imam Syafi'i, al-ulama, orang-orang yang paham dengan ilmu agama. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wali Allah itu adalah orang-orang mukmin, semua yang bertakwa kepada Allah. Mungkin teman-teman juga sering mendengar, oh ini wali Ustaz, nggak bisa sembarangan terhadap orang ini. Betul Pak, tidak bisa kita sembarangan terhadap wali Allah. Siapa wali itu? Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Semua adalah wali Allah. Maka teman-teman yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan banyak orang ataupun dalam keadaan sendiri, maka disebutkan mereka adalah wali Allah. Jadi wali itu ada Pak, bukan hanya ada wali songo. Kenapa disebut wali songo? Karena 9 wali ini adalah orang-orang beriman kepada Allah, menyebarkan dakwah Islam, bertakwa kepada Allah, maka mereka disebut dengan wali. Kita semua, insya Allah yang bertakwa kepada Allah, juga wali Allah. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diperangi? Maka Allah yang akan membantu. Kata Rasulullah, man adali waliyan, barang siapa yang memerangi, memusuhi wali-waliku, orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, faqad adzantuhu bil harb, aku mengumumkan perang atas mereka. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 disebutkan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Al-Baqarah juga disebutkan ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi wali-wali Allah ini Pak, kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri, takut sama Allah, maka dengan izin Allah kita tidak diizinkan takut kepada selain Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Kata Allah, orang-orang yang walinya Allah, punya backingan Allah, tidak pernah takut kecuali sama Allah. Kenapa orang takut dengan manusia? Kenapa orang takut dengan masalah? Kenapa orang takut dengan kondisi sekitar? Kata ulama, orang yang takut kepada Allah tidak akan pernah takut kepada selain Allah. Maka kita jumpai bagaimana iman-iman para sahabat, Abu Bakar misalkan, kemudian Umar. Rasulullah SAW juga mengatakan Umar ini ditakuti oleh manusia dan juga ditakuti oleh jin. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Karena takutnya Umar kepada Allah luar biasa. Akhirnya manusia takut juga kepada Umar. Jadi kalau kita takut kepada manusia, berarti kita belum takut sama Allah. Kalau kita sudah takut sama Allah, kita tidak akan takut kepada manusia. Tidak akan takut kepada makhluk Allah. Apa itu makhluk Allah? Semua yang bersifat
materi, benda, harta, tahta, jabatan, dan sebagainya, itu adalah makhluk Allah. Kalau kita takutnya sama Allah, maka kita tidak akan takut terhadap harta benda. Ada atau tidak adanya, banyak atau sedikitnya, cepat atau lambatnya, kita tidak akan pernah takut terhadap harta benda. Jabatan, ada atau tidak ada, tinggi atau rendah, kita tidak akan pernah takut dengan ada atau tidak adanya jabatan. Jadi teman-teman yang sudah takut dengan Allah, dengan izin Allah, insya Allah kita tidak akan pernah takut dengan apapun. Nah, menurut ilmu psikologis teman-teman, takut ini ternyata menjadi faktor terbesar penggerak manusia. Yang pertama, manusia digerakkan dengan rasa cinta, 10%. Ketika orang jatuh cinta, dia menggebu-gebu. Apa aja yang pengen dia lakukan, dia lakukan. Yang sebelumnya tidak sanggup, kemudian menjadi sanggup. Nanti kita akan bahas rasa cinta ini juga dibahas dalam hadis ini. Kemudian rasa cinta 10%, setelah itu yang menggerakkan manusia adalah amarah, emosi, sebesar 30%. Orang kalau emosi, Pak, nggak bisa mencegah. Bahkan rasa cinta pun nggak bisa mencegah. Karena faktor penggeraknya lebih besar, 30%. Nah, ternyata teman-teman, yang menggerakkan kita yang paling besar adalah rasa takut. Orang kalau takut, Pak, jangankan pagar 1 meter, 2 meter, 3 meter, begitu seseorang dikejar anjing, mohon maaf, dia loncat, Pak. Karena takut, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, menjadi mungkin. Yang sebelumnya tidak bisa, menjadi bisa. Maka orang-orang yang takut, terdesak, dia bingung. Ketika dia bingung, logikanya tidak bisa berpikir normal. Akhirnya semua yang dia lakukan di bawah kendalinya. Ya, teman-teman di sini dijelaskan bagaimana Allah itu menjadi backup kita dalam rasa takut. Kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Orang-orang yang sepenuhnya menjadikan Allah sebagai pelindung, maka orang itu tidak ada rasa takut sedikit pun. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku lebih aku cintai daripada mereka melakukan amalan-amalan yang sifatnya wajib. Artinya, yang wajib, Pak, adalah cara yang termudah bagi kita untuk mendekatkan kepada Allah. Amalan yang sifatnya fardu lebih tinggi pahala dan derajatnya daripada amalan yang sifatnya sunnah. Contoh, sholat. Sholat fardu, pahalanya jauh lebih besar daripada pahala sholat sunnah. Begitu sholat fardu ditegakkan, sudah azan, maka semua kegiatan yang sifatnya sunnah harus dihentikan. Begitu iqamah, ada sholat fardu, ada sholat sunnah, maka ketika sudah iqamah, sholat sunnah harus dibatalkan. Kata Rasulullah SAW, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Kalau sudah iqamah, maka semua sholat sunnah harus dibatalkan. Kemudian, sholat fardu dan sholat sunnah ini sama-sama memiliki kedudukan. Tapi sholat fardu kedudukannya jauh lebih besar daripada sholat sunnah. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, ya Rasulullah, apakah ketika saya menjalankan sholat yang fardu saja, puasa yang fardu saja, kemudian zakat yang fardu saja, dan amalan yang sifatnya fardu saja, tanpa melaksanakan amalan sunnah, apakah saya bisa masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, bisa. Jadi amalan fardu yang Allah bebankan kepada kita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, dan sebagainya, ketika kita kerjakan, itu sudah menjadikan Allah cinta kepada kita. Jadi untuk dicintai Allah, yang pertama, lakukan amalan sholat fardu. Lakukan kewajiban, tinggalkan larangan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian hamba yang dicintai Allah itu
Kemudian dia terus istiqomah melakukan amalan-amalan sunnah sampai Allah mencintainya. Nah, dari cara-cara untuk dicintai Allah, yang pertama dengan melaksanakan sholat fardu, sholat wajib. Yang kedua dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan sunnah. Jika kita sudah melakukan amalan-amalan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita. Apa yang sunnah, Ustaz? Yang sunnah adalah sholat malam. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka lakukanlah sholat tahajud. Allah tidak berkata seluruh malam, tapi dengan rahmat Allah, Allah mengatakan dari sebagian malam, sebagiannya saja Pak. Berapa lama Ustaz? Boleh 5 menit, boleh 10 menit, boleh 30 menit, 1 jam, 2 jam diperbolehkan. Karena Allah berfirman, sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Kapan Ustaz? Sepertiga malam adalah waktu yang paling baik. Kata Rasulullah SAW, Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thulutsail lail akhir. Ketika Allah turun ke dunia pada waktu sepertiga malam, Allah berkata, adakah orang yang berdoa kemudian aku kabulkan doanya? Adakah orang yang meminta ampunan kepadaku maka aku ampuni dosanya? Adakah orang yang meminta pertolongan kepadaku maka aku berikan pertolongannya? Nah, ini diantara keutamaan sepertiga malam. Apa yang kita dapatkan Ustadz kalau kita bisa menjalankan sholat sunnah tahajud di malam hari? Kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau orang sudah rutin istiqamah sholat tahajud, Allah akan angkat derajatnya. Di sini Allah mengatakan asa. Asa, kata Imam As-Suyuti, mengandung arti kepastian. Ketika orang sholat tahajud, pasti naik derajatnya. Ketika orang tidak sholat tahajud, maka derajatnya tidak naik. Apa yang bisa menaikkan derajat? Selain sholat tahajud, membaca Al-Quran. Hukumnya sunnah. Kata Rasulullah SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah akan mengangkat derajat sebagian hamba dan menurunkan derajat hamba-hamba yang lain. Jika orang sudah istiqamah membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafalkannya, apalagi menghamalkannya, maka orang yang seperti ini akan diangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, orang-orang yang tidak pernah menghafalkan Al-Quran. Kemudian selain derajat yang tinggi, keutamaan sholat tahajud ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kata Allah, orang yang sudah istiqamah sholat tahajud, dia akan mendapatkan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang lebih enak. Maka berdoalah teman-teman, akan diberikan pekerjaan yang lebih mudah, akan diberikan tempat kerja yang lebih dekat dari rumah. Maka ulama menyebutkan di antara seseorang tidak diberkahi adalah pekerjaannya. Pekerjaannya tidak berkah ketika rumah tinggal dia jauh daripada tempat kerjanya. Rumahnya, mohon maaf, di Bekasi. Kerjanya di Tangerang. Nah, antara rumah tinggal dengan tempat kerja sangat jauh. Maka ini ciri-ciri pekerjaan yang tidak berkah. Pekerjaan yang berkah mudah dikerjakan, hasilnya banyak, begitu mendapatkan hasil, mudah juga untuk disedekahkan. Kemudian keutamaan yang nomor 3 dari orang-orang yang sering tahajud, kata Allah, qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ketika mendapatkan masalah, gampang solusinya. Banyak problem, banyak juga solusi. Masalah besar, ternyata solusinya juga besar. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian keutamaan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan membackup dia. Ada masalah sama manusia, Allah datang menolong. Ada masalah dengan RT dan RW, Allah datang menolong.
Ada masalah dengan pejabat, Allah datang menolong. Nah, ini keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang rutin menjalankan sholat tahajud. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Hadis ini mengajarkan bagaimana Allah mencintai hambanya. Kita sedikit bahas bagaimana rasa cinta Allah kepada hambanya. Apakah rasa cinta itu harus berupa materi? Ternyata tidak. Kalau rasa cinta Allah kepada hambanya harus diwujudkan dengan banyaknya materi, maka Qarun adalah hamba yang paling dicintai Allah. Apakah rasa cinta itu harus berupa banyaknya harta benda, tingginya jabatan dan kekuasaan? Tentu tidak. Jika kecintaan Allah diwujudkan hanya dengan banyaknya harta benda, tingginya jabatan dan kekuasaan, maka Fir'aun adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman harus yakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya wujud dari cinta Allah kepada seorang hamba adalah ujian. Kok ujian, Ustaz? Bukannya kalau dicintai dikasih lebih murah rezekinya? Bukannya kalau kita dicintai diberikan keberkahan dalam harta kita? Ternyata itu hanya sebagian. Tapi ciri-ciri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita diuji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya adalah para anbiya, para nabi dan para rasul, kemudian orang-orang soleh setelahnya, orang-orang soleh setelah beliau. Jadi teman-teman yang merasa dicintai Allah, menginginkan cinta Allah, tapi menghindari ujian, maka ketahuilah yang kalian lakukan adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil Allah mencintai hamba tanpa diuji, Pak. Mustahil Allah mencintai kita tidak memberikan cobaan. Justru bukti cinta Allah terhadap hamba adalah banyaknya cobaan. Kenapa dicoba, Ustaz? Agar diampuni dosa-dosanya. Kenapa diuji, Ustaz? Akan dinaikkan sebagian derajatnya. Nanti di akhirat, Pak, akan merasakan betapa Allah sayang kepada kita. Ada orang tidak diuji. Dulu, para sahabat ketika mendapatkan semua urusannya mudah, berdagang mudah, bisnis mudah, rumah tangga selalu harmonis, tidak pernah ada kendala. Justru mereka yang takut, Pak. Jangan-jangan kemudahan yang kita dapatkan hari ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dijadikan mudah. Semua urusan gampang. Ini para sahabat. Jadi kalau ada orang yang tiap hari kerjaannya mudah, rizkinya selalu lancar, tidak pernah ada ujian, tidak pernah datang cobaan, maka berhati-hatilah. Jangan-jangan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa istidraj, Ustaz? Istidraj adalah azab yang dipending. Kenapa dipending? Di dunia tidak diberikan azab itu, di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli 'alal zalim hatta idza akhadathu lam yuflithu syai'." Sesungguhnya Allah mempending, Pak, azab-azab terhadap orang yang zalim. Tapi ketika Allah akan mengambil semua harta bendanya, tidak Allah sisakan sedikit pun. Banyak kejadian orang kaya raya, pengusaha sukses dipuji oleh manusia. Begitu Allah ambil hartanya, Pak, hilang semua, gak ada yang sisa. Maka orang itu menjadi sangat hina di hadapan manusia. Maka bukti cinta Allah kepada kita dengan banyaknya ujian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbu Jibril thumma yunadi fis sama' fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yudau lahul qabul fil ardh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sungguh aku mencintai seseorang, maka cintailah dia." Kemudian malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, para malaikat, "Wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba ini, maka cintailah mereka."
maka semua penghuni langit mencintai hamba yang ada di dunia itu. Kemudian mereka meletakkan al-qabul, yaitu diterimanya atau dicintainya hamba yang tadi dicintai Allah oleh banyak manusia. Maka jangan kaget Pak, ketika kita tiba-tiba mencintai seorang guru, kita mencintai seorang syekh, kita mencintai ulama yang mungkin kita belum pernah bertemu dengan mereka. Tapi ketika kita melihat orangnya, ternyata kita langsung cinta, langsung suka. Bisa saja hamba, para ulama tadi, para guru tadi, syekh tadi, para habaib tadi, ternyata sudah dicintai Allah lebih dulu, sehingga Allah meletakkan kecintaan dalam hati hamba-hambanya. Kemudian kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita terwujud juga selain dengan ujian, juga terwujud dengan istijabahnya doa. Nanti kita akan bahas dalam ujung hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tentang cinta ini. Allahumma man waliya min ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashfuq alaih. Allahumma man waliya min ummati syai'an farfiqa bihim farfuq alaih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa Allah, ya Allah, barang siapa yang diberikan jabatan untuk mengurus urusan umatku, kemudian orang yang diberikan amanah jabatan tadi kasar, tidak amanah, menzolimi umatku, maka susahkanlah hidupnya. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, barang siapa yang diberikan amanah untuk mengurus urusan umatku, farafiqa bihim, kemudian orang ini lemah lembut kepada umatnya, farfuq alaihim, maka berikanlah lemah lembut kemudahan untuk pejabat yang mengurusi rakyatnya. Jadi berat Pak jadi pejabat itu karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau ada pejabat yang tidak amanah, kasar terhadap rakyatnya, maka didoakan oleh Rasulullah agar pejabat ini disusahkan urusannya, berantakan urusannya, tidak dicintai oleh rakyatnya. Karena apa? Karena pejabat itu tidak mencintai rakyat. Didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Ketika aku, kata Allah, sudah mencintainya. Bayangkan, kalau ada orang miskin, cinta kepada orang kaya, wajar, karena dia butuh uangnya. Ketika ada seorang rakyat mencintai pejabat, wajar, karena rakyat membutuhkan jabatan. Ketika ada pegawai, Pak, mencintai bosnya, wajar, karena dia butuh pekerjaan, butuh gaji setiap bulan. Tapi ketika ada zat yang maha kaya, ada Tuhannya orang kaya, ada Tuhannya para pejabat, ada Tuhannya para penguasa, ada zat yang luar biasa Rahman dan Rahimnya, mencintai hamba seperti kita yang sangat fakir dan miskin ini ada sesuatu yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mencintai kita, sedangkan Allah zat yang maha kaya tidak membutuhkan apa-apa. Bagaimana Allah mencintai hamba seperti kita, sedangkan Allah zat yang maha terpuji dan kita zat yang maha hina. Bagaimana mungkin Tuhannya orang kaya yang memiliki segalanya, kemudian turun dari langit menuju bumi hanya untuk mengabulkan doa-doa hambanya, hanya ingin memberikan apa yang hamba-hambanya minta. Maka teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan ujian yang sangat besar, yang cobaannya datang bertubi-tubi, tidak dipedulikan oleh teman-temannya, tidak dianggap saudara oleh saudaranya, bahkan tidak dianggap mantu oleh mertuanya, bersyukur dan bersabar. Karena orang yang diuji oleh Allah hanya orang yang dicintai Allah. Allah tidak akan menguji kecuali orang yang dicintai. Ketika kita dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan banyak ujian. Jadi cinta ini Pak, wujudnya adalah ujian. Meskipun dalam satu sisi Allah akan memberikan solusi.
Tapi terima dulu ujian itu agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 5 tahun saya diuji. Nabi Ayub 18 tahun, Pak. Diuji dengan penyakit, diuji dengan kematian anak-anaknya, diuji dengan kehilangan semua hartanya, tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan, dihina oleh para pengikutnya, dihina oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Maka seseorang yang diuji oleh Allah bersyukur, karena adalah kita orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rasa cintanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ketika aku sudah mencintai hambaku, kata Allah, maka aku akan jadikan telinganya tidak mendengarkan kecuali apa yang aku cintai. Akan aku jadikan penglihatannya tidak melihat kecuali apa yang aku cintai. Dan tidak akan aku jadikan tangannya memukul, memegang, meraba kecuali dengan sesuatu yang aku cintai. Warijlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya tidak akan melangkah kecuali ke tempat yang aku cintai. Nah, ini fungsi cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengendalikan semua jasad kita. Orang yang dicintai oleh Allah, diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, matanya tidak akan pernah melihat kemaksiatan. Bagaimana Ustaz kalau dia diuji tapi dia masih bermaksiat? Berarti bukan ujian, Pak. Berarti musibah itu adalah azab. Ulama menjelaskan perbedaan ujian dengan azab. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, datang musibah, inilah yang disebut dengan azab. Ketika orang taat kepada Allah, sudah sholat berjamaah 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis, rutin sholat malam, istiqomah sholat duha, kemudian datang musibah, maka kata para ulama, ini yang disebut dengan ujian. Jadi kalau ada musibah, jangan GR dulu, bos. Karena ada 2 kemungkinan. Bisa ujian, bisa azab. Nah, kita kira-kira yang mana? Apakah diuji karena kita sedang taat, atau kita diazab karena kita sedang bermaksiat? Maka ujian dan cobaan ini, ujian dan azab ini juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diuji, berarti ketika musibah datang, dia tidak bermaksiat. Bagaimana mungkin seseorang yang diuji oleh Allah, diberikan cinta oleh Allah, kemudian dalam ujian itu dia menggunakan matanya untuk bermaksiat? Maka teman-teman yang diuji oleh Allah, mungkin kekurangan materi, mungkin finansialnya belum stabil, mungkin rumah tangganya tidak harmonis dan sebagainya. Ketika ujian itu datang, kemudian matanya masih bermaksiat, matanya masih melihat sesuatu yang diharamkan, mulutnya masih membicarakan aib orang lain, bisa saja itu bukan ujian, Pak, itu adalah azab. Karena orang yang diuji, dicintai, matanya digunakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau orang yang sudah dicintai Allah tadi, Pak, meminta sesuatu kepada Allah akan diberikan. Memang diuji, tapi ketika berdoa dikabulkan. Ini bedanya orang diuji dengan diazab. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau orang itu meminta pertolongan kepadaku, akan aku berikan perlindungan. Yaitu diantaranya istijabah itu doa. Jadi teman-teman yang merasa diuji oleh Allah, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana Allah mencintai hambanya. Kalau Allah cinta, diuji. Allah tidak cinta, tidak diuji. Teman-teman yang diuji, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan komplain, Pak. Masa orang dicintai mengeluh? Ada orang dicintai berkeluh kesah. Ada orang dicintai menyalahkan orang yang dicintai. Ketika kita mencintai seseorang, ketika Allah mencintai kita, maka yang kita dapatkan tidak selalu nikmat. Ada yang kita dapatkan berupa ujian. Nah, ujian ini ternyata
lebih besar pahalanya daripada amal ibadah kita. Kok bisa gitu, Ustaz? Baik. Amal ibadah, Pak, memiliki pahala masing-masing. Salat memiliki pahala sendiri. Salat jamaah memiliki pahala 25 atau 27 derajat. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Tapi begitu diuji, kita bersabar. Kemudian Allah berfirman, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah akan memberikan pahala tanpa hisab. Sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah bagi orang-orang yang bersabar ketika diuji di dunia. Maka ketika nanti dibangkitkan dari kubur kita, kemudian ada mizan, amal timbangan, Pak. Salat kita ditimbang, ada pahalanya, keluar angkanya. Sedekah kita ditimbang, Pak. Ada pahalanya, keluar angkanya. Tapi begitu pahala sabar kita ditimbang, kita diuji di dunia, diberikan cobaan bertubi-tubi, tidak ada orang yang peduli. Kita hanya serahkan semua permasalahan itu kepada Allah. Kemudian kesabaran itu ditimbang di atas mizan. Dalam riwayat disebutkan, maka timbangan mizan itu tidak sanggup mengeluarkan angkanya. Saking banyaknya pahala yang akan kita dapatkan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang diuji bersabar karena ujian hanya kepada orang-orang yang dicintai. Kenapa kita diuji? Bisa saja kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang diuji, Pak, tidak pernah mengeluh kalau dia merasa dicintai. Orang-orang yang diuji tidak akan komplain. Karena apa? Dia yakin semua yang dilakukan oleh Allah, yang dihadirkan oleh Allah terhadap hidup kita adalah yang terbaik untuk kita. Meskipun tidak terbaik menurut kita, tapi menurut Allah adalah sesuatu yang paling baik. Kenapa orang diuji mengeluh? Ada orang dikurangi hartanya ngeluh. Ada orang dikurangi mobilnya ngeluh. Ada orang dihilangkan pekerjaannya ngeluh. Nah, orang yang mengeluh, kata para ulama, bisa saja kan imannya lemah. Orang imannya yang kuat, begitu diuji, bersyukur. Ternyata Allah sedang menguji saya. Kalau Allah menguji, berarti Allah cinta kepada saya. Maka teman-teman yang merasa belum diuji, justru memintalah ujian kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah. Ya Allah, berikan kepada kami masalah yang terbaik. Masalah yang terbaik seperti apa, Ustaz? Masalah datang menghilangkan dosa-dosa, menaikkan derajat, kemudian datang solusinya. Masalah yang tidak baik seperti apa, Ustaz? Begitu datang masalah, menjadikan kita lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya masalah itu didatangkan oleh Allah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Datang kepadaku, kata Allah. Makanya kalau sepertiga malam, bangun. Allah datang, tapi kita tidur. Maka datanglah ujian-ujian untuk membangunkan kita. Kalau nggak dikasih ujian, kata Allah, kamu nggak mau bangun. Kalau nggak dikasih ujian oleh Allah, kamu nggak mau sholat tahajud. Maka dihadirkan ujian-ujian itu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang tidak bisa sholat malam, matanya tidak terjaga saat malam hari, bisa saja matanya digunakan maksiat di siang hari. Orang-orang yang matanya tidak dijaga, maka malamnya tidak akan terjaga. Orang-orang yang masih menggunakan maksiat lewat matanya, maka ibadah lewat matanya juga susah. Contohnya apa? Tahajud. Siang matanya tidak digunakan untuk ketaatan, maka malam harinya tidak akan juga digunakan untuk ketaatan. Kalau matanya dijaga di siang hari, akan dijaga di malam hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menjaga mata kita di malam hari dengan dibangunkan mata itu ketika sepertiga malam. Membaca Al-Quran. Mata yang digunakan untuk membaca Al-Quran hanya mata-mata yang tidak bermaksiat. Kenapa kita tidak mau membaca Al-Quran? Bukankah kita cinta kepada Al-Quran? Kita cinta kepada Al-Quran. Tapi kenapa nggak bisa baca Al-Quran, Ustaz? Karena matanya tidak digunakan dalam ketaatan. Akhirnya, ketika mata digunakan untuk kemaksiatan, dibawa ke dalam ketaatan, tidak bisa.
Maka teman-teman evaluasi. Kenapa selama pandemi kurang lebih sebulan ini saya belum pernah nyentuh Al-Quran, Ustaz? Bisa saja matanya terlalu diumbar, Pak. Mohon maaf. Karena mata yang dijaga akan selalu menjaga Al-Quran. Kenapa orang malas baca Al-Quran? Karena ibadahnya tidak malas. Ibadahnya sedikit, Pak. Orang yang ibadahnya banyak, matanya dijaga, maksiatnya terhindar, insya Allah matanya aman. Jadi teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran, kita himbau untuk menjaga matanya. Ketika matanya terjaga, insya Allah hatinya juga terjaga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin ditambahkan, persilahkan. Pak Syarif bisa memfasilitasi. Assalamualaikum. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ini ada yang mau langsung ditanya dari Pak Toto Depok. Tafadhol. Toto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ustadz ya. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Pagi Pak Toto, sehat. Alhamdulillah. Dia tadi ganteng banget nih Pak Jugi nih ya. Amin ya Allah. Ya ini puji Allah, puji Tuhan, puji Allah ya. Pagi ini baru bisa masuk ya. Baru bisa masuk dari beberapa hari yang lalu ya. Alhamdulillah nih Pak Iskandar, Bang Novi sudah bantu saya bisa masuk ke sini ya. Jadi ini istri saya sempat coba dong lihat, oh ini bisa masuk benar, alhamdulillah sudah masuk. Ustadz, boleh nggak saya tanya sedikit nih? Silahkan. Ya, bagaimana kita bisa melihat atau merasakan kalau kita ini sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah? Mungkin itu Ustadz yang saya tanyakan ya. Barangkali bisa kasih gambaran gitu ya. Mungkin itu yang saya tanyakan Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Tetap semangat. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu kita ini sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kita tidak merasa dinaikkan. Yang menaikkan itu adalah Allah. Ketika Allah merasa dinaik ketika kita merasa derajat kita dinaikkan, ada yang salah dalam iman kita. Berarti ada rasa takabur, ada rasa sombong. Karena dulu para sahabat, beliau takut luar biasa terhadap azab Allah. Takut terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Abu Bakar As-Siddiq, begitu memulai sholatnya Allahu Akbar, hilang suaranya Pak. Kata Aisyah anaknya, innahu rajulun latif idza shalla bin nas la yusmi'un nas min bukai. Sesungguhnya Abu Bakar itu bapak saya, kata Aisyah, ketika sholat hilang suaranya karena nangis. Kenapa nangis? Takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang takut luar biasa kepada Allah adalah bukti bahwa Allah menaikkan derajatnya di surga kelak insya Allah. Orang yang tidak takut, merasa aman. Saya sudah sholat tahajud nih, saya sholat duha, saya sholat berjamaah, saya sudah sedekah, saya sudah puasa dan sebagainya. Orang yang merasakan amalnya banyak, merasa aman dari azab neraka, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat dosa kita, jangan diingat pahalanya, Pak. Karena amal ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima. Taubat yang sudah kita lakukan belum tentu diterima. Maka kita harus husnuzon, tapi juga harus memperbanyak amal ibadah. Ada enggak pengumuman dari langit? Oh, wahai hambaku Pak Toto di Depok, taubatmu sudah diterima? Enggak ada. Pak Novizal di Kemayoran, taubatmu sudah diterima? Enggak ada. Pengumuman taubat diterima tidak ada. Maka kita tetap husnuzon, insya Allah diterima, tapi tidak merasakan taubat kita diterima. Karena kita belum tahu. Kalau diterima, diampuni semua dosa. Kata Rasulullah SAW, at-taubatu tajubu ma qablaha. Dalam riwayat dan disebutkan al-hijratu tajubu ma qablaha. Bahwa pertaubatan seseorang, hijrahnya seseorang akan menghapus semua dosa-dosa masa lalunya kalau diterima.
syaratnya kalau diterima. Nah, diterima atau tidak kita belum tahu, Pak. Karena tidak ada pengumuman dari langit. Kapan tahunya, Ustaz? Nanti ketika sakaratul maut. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu ditentukan di last minute. Begitu sakaratul maut, matinya dalam husnul khatimah, taubatnya diterima. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ketika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, akan diilhamkan kepadanya untuk bertaubat sebelum dia mati. Nah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang seperti ini. Kita bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Jadi untuk menaikkan derajat, selain amal-amal sunnah yang kita lakukan, seperti sholat tahajud luar biasa, Pak. Kalau orang merasa derajatnya tinggi, tapi tidak pernah sholat tahajud, berarti mustahil. Karena kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Derajatnya tinggi di dunia dan di akhirat. Maqaman mahmuda, derajatnya tinggi, Pak. Kalau sholat tahajud. Nah, fadilah tahajud ini akan diberikan oleh Allah kepada semua hambanya yang sholat tahajud. Jadi kalau dia tidak pernah sholat tahajud, terus merasa derajatnya tinggi, berarti mustahil. Karena dia tidak melakukan amalan yang bisa menaikkan derajatnya. Teman-teman yang sudah sholat tahajud, insya Allah derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Terima kasih Pak Toto. Selanjutnya Pak Syarif ada lagi? Baik Ustadz, nih ada pertanyaan via chat dari Ibu Damayanti di Jakarta. Yang kemarin mungkin terlupa dijawab. Di luar konteks Ustadz pertanyaannya. Jika kita akad memasang wifi seperti First Media yang ada dendanya itu termasuk riba atau tidak ya Pak Ustadz? Dari Ibu Damayanti Jakarta. Baik. Pertama, denda ini memang ada fungsinya. Denda ini memang sebagian memang akadnya memang tidak menginginkan orang ini riba. Misal seperti ini. Kenapa diberikan denda? Karena dikhawatirkan ketika dia tidak bayar akan mengganggu perusahaannya. Sebagian fungsi denda seperti itu. Maka ada ulama yang memberikan dispensasi ketika denda ini dengan nominal yang sangat minim dan tujuannya memang untuk mengamankan perusahaan. Jadi ada yang membolehkan. Saya tidak menfatwakan, hanya menukil pendapat ulama saja. Ada yang membolehkan. Karena kalau orang nggak bayar nanti perusahaannya nggak jalan. Kemudian tidak ada aset yang bisa disita. Jadi ketika berlangganan wifi, apa yang bisa diambil? Beda ketika orang ngutang. Utang orang harus bayar. Maka ada yang membalukan denda. Apakah termasuk riba? Wallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Kalau masalah ini, saya pribadi berpendapat dibolehkan. Karena kemaslahatannya lebih besar. Dan dendanya juga, ini bukan hutang piutang sebenarnya. Bukan hutang piutang. Karena kita berlangganan, kemudian kita membeli, dan dalam batas yang relatif kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak menyampaikan pendapat, tapi hanya menukil ulama yang memperbolehkan. Saya pribadi memperbolehkan adanya ini untuk kemaslahatan bersama. Wallahu a'lam. Silahkan ditanya kepada Ustaz yang lain. Baik. Ibu Yasmin sudah mengaktifkan mikrofonnya. Jika mau bertanya, tafadhol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz. Sehat semua untuk para ini pendengar. Ustaz, gini. Tadi ada bab sholat dibahas. Terus kata Ustaz, maksud saya gini. Kalau di sujud terakhir, saya menambahkan bacaan selain yang diharuskan, apakah boleh? Maksudnya saya ingin doa saya lebih terkabul, karena kan katanya kalau saat sujud itu adalah posisi kita sangat dekat dengan Allah. Jadi bacaan saya tambah, ada permohonan lain. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yasmin.
Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih wa huwa sajid, fa'akhiru fihi du'a faqaminun ayyustajab lakum." Kata Rasulullah, tempat terdekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Fa'akhiru fihi du'a, dalam riwayat disebutkan fajtahidu fihi du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Faqaminun ayyustajab, maka lebih pantas, lebih cepat untuk Allah mengabulkan doa ketika kita sedang sujud. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ustaz kalau kita sujudnya sedang bermakmum kepada seorang imam? Imamnya sudah Allahu Akbar, kita sedang baca doa. Apakah boleh Ustaz berlama-lama sujud dalam sholat berjamaah? Tidak boleh. Sujud di sini yang dimaksudkan adalah ketika kita sholat sunnah sendirian, atau sholat wajib sendirian, tidak berjamaah, atau kita sebagai imam, boleh. Karena kalau imamnya sudah Allahu Akbar, kita harus angkat kepala kita, hentikan sujudnya. Kata Rasulullah SAW, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbar." Sesungguhnya imam itu disebut dengan pemimpin karena untuk diikuti. Kalau dia takbir, maka kalian takbir. Disebutkan dengan lafaz fakabbar, menunjukkan, kata ulama, tidak ada jeda waktunya. Beda dengan lafaz summa yang menunjukkan at-tarahi, ada jeda waktu. Kalau lafaznya fakabbar, maka ketika imam bertakbir, kita harus bertakbir. Ketika imam bangkit dari sujud, kita harus bangkit dari sujud. Nah, jadi kalau sholat berjamaah, kita ikut imam. Imamnya takbir, kita takbir, imamnya bangkit, kita bangkit. Adapun ketika sholat sunnah sendirian, dianjurkan kita untuk memperlama sujud. Tidak harus di sujud terakhir. Sholat sunnah tahajud 2 rakaat. Di rakaat pertama kita sujud. Boleh dilamakan, Ustaz? Boleh. Tidak harus di sujud terakhir. Ini hanya kebiasaan orang kita, begitu hendak salam, ini sujud terakhir nih, kemudian kita doa sebanyak-banyaknya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Fa'aksiru fihi du'a, kata Rasulullah. Maka perbanyaklah berdoa dalam waktu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Artinya tidak boleh menggunakan selain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ulama mayoritas mengatakan boleh selama tidak dilafadzkan. Dibaca sangat lirih, yang mendengarkan hanya kita sendiri. Bahasa Sunda boleh Ustaz? Boleh. Bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Madura, boleh ketika kita sedang sholat. Syaratnya hanya kita yang mendengarkan. Jangan kenceng-kenceng. Ya Allah, minta uang, minta tanah, minta rumah. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu sudah dilafalkan, maka batal sholat yang kita lakukan. Jadi doa ini luas, bab doa luas. Boleh berdoa sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam ayat Al-Quran atau hadis, itu yang paling bagus. Tapi diperbolehkan juga kita berdoa sesuai dengan apa yang kita rasakan, menggunakan bahasa masing-masing. Karena percuma orang berdoa menggunakan bahasa Arab, dia nggak paham artinya. Inti dari doa adalah kita mengeluhkan apa yang kita rasakan kepada Tuhan kita. Ya Allah, hidup begini amat ya. Saya sudah berusaha, ya Allah, semua saya serahkan. Nah, sesuai dengan hati. Ketika kita paham, sesuai dengan hati, netes air mata. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang beribadah kemudian meneteskan air mata, maka air mata tadi yang keluar akan menjadi hijab kelak dari api neraka. Dan tempat di mana dia nangis akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat di masjid, misal Masjid Agung Kemayoran. Nangis kita di situ, Pak. Maka tempat Masjid Agung Kemayoran itu akan menjadi saksi untuk kita. Nanti di akhirat Masjid Agung Kemayoran ini akan berkata, ya Allah, hamba-Mu yang tadi pernah nangis di masjid ini, ya Allah, akan menjadi saksi terhindarnya kita dari siksa api neraka. Nah, bab doa luas. Silahkan berdoa
sebanyak-banyaknya selama tidak berdoa untuk bermaksiat, selama tidak berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Doa yang paling utama, doa yang paling yakin. Doa yang paling besar diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Idza da'a ahadukum falyu'azzimir raubah, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'." Ketika kalian berdoa, maka besarkanlah doa, minta yang besar. Karena tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada yang sulit untuk Allah. Kalau Allah bilang kasih, dikasih. Kalau bilang jadi, jadi. Kalau bilang kaya, kaya. Ketika Allah mengabulkan doa, tidak ada hitungan logika. Yang banyak salah kita ketika kita membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan Allah. Begitu doa, ya Allah, saya pengen begini, ya Allah, pengen harta yang banyak. Dengan harta yang banyak, saya bisa sedekah yang banyak. Saya bisa ibadah yang banyak, bisa haji, bisa umroh, bisa mengumrohkan orang tua, menghajikan orang tua. Nah, minta. Di satu sisi kita minta yang banyak, Pak. Tapi di sisi lain kita ragu. Nah, saya bisa haji, bisa umroh. Saya kan cuma pekerja biasa, gaji cuma UMR misalkan. Nah, ketika kita membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan Allah, ini yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doa kita. Ijabah doa, kata ulama, di luar logika manusia. Kok bisa, Ustadz? Karena ketika Allah ingin menjadikan sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin. Otak kita berpikirnya logis. Hitungannya matematis. Sedekah 1.000 dibalas 7.000, 700.000 dan sebagainya. Tapi Allah ketika ingin mengabulkan doa, gak ada sebabnya, Bu. Allah hadirkan sebabnya. Gak ada alasan untuk mendatangkan rezeki. Allah hadirkan alasan untuk menjadikan rezeki. Nah, jadi Allah menguasai semua yang ada di dunia ini. Mintalah hanya kepada Allah. Kalau kita sudah minta kepada Allah, jangan ngeluh ke manusia. Ini malam sholat tahajud, minta kepada Allah, selesaikan urusan saya ini, ya Allah, semoga ada solusinya, semoga dapat pekerjaan, dapat banyak rezeki, bisa sedekah dan sebagainya. Kemudian paginya curhat sama manusia. Batal doanya, Bu. Jadi kalau sudah minta sama Allah, lupakan manusia. Sudah curhat sama Allah, jangan curhat sama manusia. Pertolongan Allah tidak datang, bisa jadi. Karena begitu kita malamnya curhat sama Allah, paginya curhat di sosial media. Hanya semua manusia tahu masalah kita. Ketika masalahnya kita umbar di sosial media, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka di antara ciri-ciri orang yang imannya kuat, imannya kokoh, begitu berdoa sama Allah, curhat sama Allah, tidak pernah orang ini curhat kepada manusia. Ada Imam Ibrahim bin Adam. Malana nashku faqrana ila mithlina wala nas'alu kashfahu ila rabbina. Kenapa kita curhat kepada manusia yang sama-sama susah? Kenapa kita minta solusi kepada manusia yang sama-sama banyak masalah? Kenapa kita minta uang kepada manusia yang sama-sama kere, sama-sama miskin? Kenapa kita curhat kepada Allah, kata beliau? Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah, zat yang menguasai semuanya? Jadi teman-teman, lupakan semua curhatan kepada manusia, tidak ada gunanya. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, Ustaz, kita nggak boleh curhat. Boleh curhat kepada orang-orang tertentu, jangan di depan umum. Curhatlah kepada satu orang saja, satu guru saja, atau langsung datang kepada orangnya. Agar apa? Agar semua yang ada di dalam diri kita ini bisa keluar, Pak. Jangan dipendem. Dipendem gimana? Semua emosi negatif dipendem, akhirnya jadi penyakit, nggak keluar. Bagaimana cara mengeluarkan emosi negatif? Cara mengeluarkan emosi negatif paling baik adalah dengan curhat kepada Allah. Disitulah sumber kekuatan positif. Jadi kalau kita curhat sama Allah di malam hari, siang harinya seger, Pak. Karena kita yakin, kata Rasulullah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang menjadikan backingannya Allah, semua masalahnya selesai. Kalaupun belum selesai, kita sudah yakin, pasti selesai. Kalaupun kita belum yakin, usahakan tetap yakin. Jangan pernah ragu sedikit pun terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Itu Ibu
Yasmin, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.